gitu. Maksudnya apa? Ya errornya misalnya contoh dia naik turunnya itu pasti akan semakin lebar gitu secara jangka pendek gitu. Nah banyak orang kegocek di situ. Cuma balik lagi kalau memang kalian rasa oh kayaknya dia masih bagus, trennya masih oke gitu, mau hold dulu nggak apa-apa dengan catatan tadi kinerjanya oke. Tuh, tapi banyak orang kok gue tahan deh gitu. Long termnya juga udah downtrend, long termnya udah di break gitu ya. Fundamentalnya acak-acakan, nggak acak-acakan lah, mungkin jelek kita bilang gitu. Dia untung cuma untungnya nggak gede gitu. Masih boleh hold nggak gitu. Nah itu udah jelas nggak gitu. Better out dulu. Nah misalnya kok kalau perusahaannya bagus, gue udah cut loss dulu karena jagain short term, medium term. Ternyata dia terbang lagi gimana? Ya tinggal beli lagi. Next kita tahu, oke, berarti short term dan medium term-nya lebih gampang di break nih. Berarti kita jagain lebih ke long term-nya sekalian. Oke. Ini ada yang komen kok. Auto hari ini CL siangnya terbang. Nah, iya sama. Auto tuh begitu. Kinerjanya itu kan lagi bagus ya. Kalau kita lihat auto, kebuka nih datanya. Auto kan kemarin juga sebenarnya kalau di grup sendiri auto itu masih dalam tahapan lu kalau rugi masih bisa ditahan gitu karena kinerjanya masih bagus gitu. Nah kita lihat auto itu annual, auto itu kinerjanya jauh lebih bagus loh, even dari sebelum COVID sekarang tuh lebih tinggi gitu. Yes. Ya jadi kalau fundamentalnya balik seperti itu, auto sebelum COVID harga 3.000 loh. Sekarang cuma 1.800. Gitu. Jadi ya udah sebenarnya saham yang begini nggak perlu terlalu stretch pada jagain cut loss-nya karena long term-nya juga masih uptrend. Ini kan kalau kalian perhatiin auto itu udah dalam tanggal 20 Februari 2 minggu terakhir itu naik dari 1.400 sekarang udah 1.800. Itu kenceng kan? Koreksi wajar gitu. Nah, tinggal ya ini bikin new high lagi, ya kita harapin kenceng nih naik, at least sampai ke 2.000 ke atas tuh mudah-mudahan bisa, karena kinerjanya udah lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, apalagi lagi ada sentimen ini ya kok, dapat insentif kendaraan listrik ya? Iya. Jadi auto ini dia kan masih banyak spare part untuk mobil-mobil yang nggak listrik gitu. Kemarin itu sempat turun karena orang tuh mikir kalau nanti mobil listriknya udah ada, orang nggak servis ke auto lagi dong, karena kan mobil listrik itu servisnya udah nggak perlu gitu. Nah auto itu mungkin kemarin itu mereka bilang kita akan berusaha untuk masuk menjadi salah satu yang tergede juga untuk menghandle mobil-mobil listrik gitu. Gua nggak tahu tuh apa yang dihandle, cuma mungkin ya bisa jadi benar gitu, udah mulai masuk gitu. Cuma masalahnya kita lihat dari sisi kinerja aja udah kelihatan gitu. Jadi kalau sebelum COVID-nya udah 3.000, ya ini kinerja yang jauh lebih baik, performa jauh lebih baik, kita harapin bisa balik lagi gitu. Oke. Nah, ini tadi kan Koko ada mention nih average down. Nah, kira kalau misalnya kita punya dana terbatas nih, terus kita punya saham yang sebenarnya udah minus. Nah, kita kriteria kita buat average milih di antara kita cut loss sama average down tuh kayak gimana? Oke. Yang pertama, kalau gue mau milih, gue akan average down apa gue akan cut loss? Gue cek fundamentalnya gimana, gitu. Kalau contoh Pegas, perusahaan gas negara ini kan udah turun dari 6.000 sekarang udah 1.800, gitu. Anggaplah sekarang 1.600. Anggap kemarin masuknya di 1.700, terus kemarin turun sampai 1.500-an, 1.520. Kok gue udah minus nih 10%, cut loss nggak? Pertanyaan kan itu. Nah, kita lihat Pegas ini memang dari tahun 2015 itu kinerjanya turun terus, jelek. Kenapa? Karena harga jualnya dibatasi sama pemerintah gitu ya. Sekarang 2 tahun terakhir mereka kinerjanya mulai baik, mulai bagus, mulai ada turnaround dari Pegas gitu. Terus yang kedua, kalau gue average down di harga 1.500, Pegas itu bagi dividen kurang lebih tahun ini bisa dapat sekitar 8%. Oke? Kalau gue yang tadinya minusnya cuma 10%, gue average di 1.500 dapat dividen 8%, berarti minus gue sisa berapa? 2% toh kan? Benar nggak? Ya udah gue beli, gue average. Gitu. Kenapa? Fundamentalnya mendukung. Gitu. Kinerjanya bagus.
bagus, bagi dividennya gede. Itu alasan-alasan yang bisa gue pakai untuk ini saham gue nggak usah jual deh, karena even kalau gue nggak jual pun di 1.700 gue beli, gue masih dapat dividen gede. Dan tahun depan kalau kinerjanya inline masih bagus lagi, berarti kan kinerjanya lebih tinggi lagi tuh, banyak, pasti dapatnya lebih gede lagi kan. Gitu. Nah, tapi kok kalau misalnya kita average down itu lebih cocok untuk kalau kita mau invest jangka panjang, apa kalau kita cuma main doang kayak scalping atau cuma trading gitu, kita average down? Oke, sebenarnya average down itu untuk orang jangka panjang. Gitu. Cuma masalahnya trader itu kan kadang waktu dia break nggak mau cut loss. Nah, biasa kita lihat sekarang kemarin pegas itu dari 1.700 turun sampai 1.520. Kita lihat 1.520 ini gua average atau cut loss ya, gitu. Nah, kebetulan 1.520 itu di beberapa bulan lalu juga ada support di 1.520. Hitungannya gini, kalau gua average dia tutup di bawah 1.520, resiko gue paling cuma 2%, 3%. Oke? Ya udah gue average aja. Kalau nanti dia break ternyata ya gue keluar semua. Tapi kalau dia nanti naik, kan lumayan tuh average-nya jadi turun. Kenapa? Karena sebelumnya salah. Sebelumnya pas nge-break nggak keluar dulu. Gitu. Harusnya kemarin itu keluar dulu, jadi lu keluar dulu di 1.700, beli 1.520, naik lagi ke 1.600, udah cuan. Lu nggak keluar di 1.700, average di 1.520, balik 1.600, belum tentu cuan, bisa jadi udah baru IPA, gitu. Nah, ini kok ada yang bilang, tapi bukannya kalau saham lagi downtrend, bagusan dihindari ya kok? Bukan berarti semua saham murah bagus. Betul. Nah, semua saham yang downtrend itu lebih baik memang dihindari. Masalahnya kalian lihat downtrend itu dalam jangka kapan? Jangka pendek, menengah, atau panjang? Gitu. Kalau jangka panjangnya downtrend, hindarin. Tapi kalau jangka panjangnya masih uptrend, ternyata dia turun cuma short term atau medium term dengan kinerja fundamental yang bagus, ya why not untuk dibeli, gitu. Karena biasanya akan cenderung naik, tetap koreksinya bentar terus nanti naiknya lebih tinggi, gitu. Nah, ini ada yang nanya lagi. Bagaimana cara ukur nilai persen yang sesuai dengan profil kita? Cara ukur apa? Cara ukur nilai persen yang sesuai dengan profil kita. Gua nggak ngerti tuh. Cara ukur persen sesuai sama profil. Persen cut loss apa masuk? Persen cut loss ya. Ngikutin profilnya kalian. Sebenarnya gini, yang namanya saham itu perlu analisa, gitu. Sometimes kita kayak tadi gue bilang, kalau memang pegas supportnya 1.520, ternyata gue beli pas deket di support 1.520, mungkin cut loss gue cuma 2%, 3%. Tapi orang yang beli di 1.600, ngelihat support 1.520, mungkin dia bisa cut loss di sekitaran 7 atau 8%. Gitu. Jadi kalau kalian tanya berapa ya kok persentase, ya sebisa mungkin, sekecil mungkin. Nah, gimana cara kecilin persentase untuk cut loss? Analisa, perbaiki analisanya, gitu. Nah, kok kalau ternyata cut loss gua gede nih, misalnya, gue jaganya long term, misalnya. Kalau long term kan pasti supportnya jauh kan, gitu. Ternyata cut loss-nya 20%. Gimana caranya? Ya lihat, kalian tuh sanggup untuk buang cut loss itu berapa juta. Contoh, gue cut loss-nya 20%. Siap buat cut loss itu 10 juta. Di atas 10 juta, gue udah gemeter. Sayang kalau mau cut loss, jadi nggak mau cut loss gitu. Kan biasa kan nggak mau cut loss, ngelihat uangnya juga kan. Kok gue udah minus juta nih, sayang nih kalau mau di cut loss kan gitu kan. Ya udah, kalian hitung. Oke, gue siap untuk cut loss 10 juta gitu ya. Cut loss-nya 20%. Ya udah, berarti maksimum kalian beli 50 juta. Gitu. Kenapa? Karena kalau dia turun sebanyak 20% dan harus cut loss, 20% itu setara dengan 10 juta. Jadi plan-nya sudah siap. Ketika plan-nya sudah siap, tinggal dijalani. Karena tadi, profil resiko tiap orang beda-beda. Ada orang cut loss-nya siap 10 juta, ada orang cut loss-nya siap 100 juta. Gitu. Kalau gua kasih angka pasti, nggak bisa ikutan. Gitu. Makanya, kalian yang ngitung sendiri, karena profil kalian, tradingnya kalian. Oke, jadi sebelum Mas beli satu saham, kita harus bikin trading plan-nya dulu ya, Yes. kok. Kita mau cut
berapa, kita mau take profit di berapa gitu ya. Ya. Terus ini nih, sering juga nih kok habis di cut loss beberapa hari lagi naik lagi kok, terbang malahan. Kadang yang jadi ragu habis cut loss di bawah, naik lagi di harga atas. Ini. Habis cut loss di bawah, naik lagi, beli lagi di harga atas. Gimana cara ngatur psikologinya? Oke, cara ngatur psikologinya di harga atas berarti kan tadi kalau dia turun lagi resiko loss gede, bener nggak? Ya udah, kalau dia udah terbang, hitung resiko cut loss yang tadi gue bilang berapa, masuklah sesuai sama budgetnya itu, gitu. Kenapa? Karena ya kalau nanti kegedean, kalian nanti psikologisnya pasti kacau. Kalau udah terbang, kalian pasti nggak berani hold lama. Mau nggak mau, kalian akan berubah scalper. Naik dikit kalian jual, turun kalian udah deh tahan dulu gitu, supportnya jauh gitu. Jadi tetap plan lagi. Jadi pas udah cut loss ternyata terbang, ya udah hitung lagi cutnya siap berapa persen, masuklah sesuai sama budget yang udah dihitung itu. Ternyata nanti kalau turun berarti kalian bisa nambahin lagi gitu sampai di dekat area support kan. Karena kita hitung kan oke, kalau buat dia break segini gua cut loss-nya sekian gitu. Jadi kalau makin turun kan kalian bisa nambahin porsi. Kalau dia ternyata terbang, ya udah rezekinya kalian segitu. Tinggal perbaiki kenapa waktu gua cut loss itu dia terbang. Berarti analisanya ada yang salah gitu. Supportnya supportnya salah kan, salah ngeletakin support karena pas dia break kita keluar dia terbang. Nah itunya yang perlu dianalisa. Oke. Nah tadi kan Koko ada mention nih, kita harus lihat fundamentalnya juga ya. Nah ini cara simple untuk melihat kinerja emitennya bagus apa enggak dari mana kok? Cara simple pemula lah ya, kira-kira awam tuh bisa gampang tuh analisanya kok. Cara fundamental. Berapa orang yang nonton? 200. Ya ini khusus buat kalian lah ya. Cara tapi gini, gue notes buat kalian. Kalian yang dengerin live ini, mohon simpan untuk buat kalian sendiri karena semakin banyak orang yang ngerti, ya saingan kalian bakal makin banyak. Ya, wajar gitu. Nah, cara gampang untuk ngelihat ya, kalian lihat dari NPM, Net Profit Margin. Kenapa NPM? Karena NPM itu adalah awal gitu. Kenapa awal? Contoh gini, lu kalau buat tahu bisnis lu itu bagus apa enggak, NPM lu pasti akan tinggi. Kalau bisnis lu lagi tertekan, NPM lu pasti bakal rendah. NPM itu ngejelasin tentang apa? NPM itu ngejelasin kayak tadi gue bilang, gue ada produk, misalnya HP ini, gue jual. Kalau HP ini gue jual, ya modalnya 1 juta, mungkin gue cuma bisa jualan 1.100.000. Itu udah gede banget mungkin kalau HP. Untungnya berapa? 10%. Oke? Kalau bisnis gue bagus, gue bisa jualan HP ini yang modalnya 1 juta, gue mungkin bisa jual sampai 1,5 juta atau 2 juta. Kenapa? Berarti kalau HP itu laku di 2 juta, orang berarti minat banget sama barangmu. Dan barangmu itu gampang banget buat dijual. Karena makanya acuannya gede. Oke? Tapi kalau jualanmu itu makin lama makin turun, yang kemarin gue modal 1 juta bisa jual 2 juta, sekarang modal 1 juta gue cuma bisa jual cuma 1.200.000, berarti kan peminatnya turun, bener nggak? Itu kita bisa lihat secara gampang, berarti bisnis lo tuh lagi jelek gitu. Nah ini yang ngejawab pertanyaan, kok WMUU kinerjanya bagus, kenapa harga sahamnya ngedrop? Iya, secara laporan keuangan kelihatannya masih profit. Coba lo lihat NPM-nya, turun terus, net profit marginnya turun terus, lu lihat. Karena kan baru 2 tahun IPO ya. Kita lihat 2021 net profit marginnya 6%-an. Artinya apa? Artinya dia jualan ayam kan ya. Nah, artinya ayam yang dia jual itu kalau modalnya 100.000, dia cuma bisa dapat untung 6.000 rupiah, 6 ribuan. Nah, yang dulu untungnya 6 ribuan, sekarang untungnya cuma 4 ribuan. Lu bilang dia bagus? Enggak. Gitu. Lu kalau mau lihat perusahaan itu bagus, dia naik NPM-nya gitu. Berarti apa? Jualannya tambah laku, lebih gampang buat jualan. Kalau ada yang nanya, kok yang bagus apa jangka panjang? Lu lihat perusahaan Demas. Itu dari
awal-awal gue udah kumpulin terus gitu waktu lagi turun-turun. Kenapa? Karena gue lihat NPM-nya kemarin 48%, 50%. Artinya apa? Dia jual lahan. Kalau modal dia beli tanahnya itu 1 juta, dia bisa jual 1,5 juta. Biasanya. Tahun 2022, NPM-nya naik jadi 60-an%. Artinya apa? Tanahnya banyak yang laku, rebutan. Makanya dia bisa jualan harganya lebih mahal. Bagus nggak urusannya? Ya bagus. Lu tinggal ngumpulin hari ini kemarin laporan keuangan keluar, hari ini mulai naik. Dividen gimana? Gak usah pikirin. Labanya naik, dividennya tambah gede. Takut nggak ketika harga sahamnya turun? Nggak takut. Kenapa? Kita tahu kinerja bagus. Itulah alasan lu boleh jadi investor. Tapi dengan catatan, kadang kan kita nggak tahu 200 kita beli itu masih bisa turun nggak? Walaupun fundamentalnya bagus, tetap bisa turun gitu. Nah, lu jadi investor, mau nahan lama, 200 beli, ternyata turun 170. Ya lu mungkin bisa average. Kenapa? Dividennya kan tambah gede. Lot lu beli tambah banyak. Tapi kalau lu pikir, oke kok gue mau trading nih 200 gue beli, gue nggak punya duit lagi buat average. Ya kalau dia patah trennya, short termnya patah, keluar dulu, nanti masuk lagi waktu dia mulai uptrend lagi. That's it.